Mansa Musa dari Mali, Afrika adalah orang terkaya di dunia hingga 720 tahun hingga saat ini. Tercatat total kekayaannya sebesar 5.220 triliun rupiah, setara 5 kali kekayaan orang terkaya di dunia saat ini, yaitu Jeff Bezos, CEO Amazon. Assalamualaikum, halo hai, semoga semuanya sehat-sehat walafiat, diberi rezeki yang melimpah, sukses-sukses semuanya. Sebelum menyimak, boleh deh cari posisi yang enak, apa rebahan, duduk-duduk cantik, kipas-kipas, boleh lah ya. Dan juga ditemani dengan semangkok makanan dan juga minuman yang boleh hangat, juga boleh dingin. Pokoknya nggak hangat dingin ya, biar gak demam. Cekidot, kita masuk ke cerita. Cerita ini berasal dari Mali, Afrika, tentang Raja Mansa Musa, seorang muslim yang lahir di tahun 1280. Sebelum Mansa Musa ini berkuasa, kerajaan Mali Afrika ini dipimpin oleh kakaknya Mansa Musa, yaitu Abu Bakar, dan Musa ini menjadi wakilnya. Mansa Abu Bakar ini punya obsesi yang sangat besar terhadap Samudra Atlantik. Nah, hingga suatu hari benar-benar si Mansa Abu Bakar ini mewujudkan obsesinya. Mansa Abu Bakar membawa serta 2000 armada kapal. Ya, pokoknya 2000 kapal, bayangin aja isinya berapa banyak. Nah, setelah beberapa waktu berlalu, keluarga kerajaan Mali agak gelisah. Tidak ada kabar dari Mansa Abu Bakar. Ya, kira-kira kalau sekarang nggak ada video call, SMS, apa WA gitu ya, nggak ada sama sekali. Sehingga bingunglah seisi kerajaan. Gimana ceritanya dengan 2000 kapal ini lenyap, nggak ada kabar. Musa, yang merupakan saat itu adalah wakil dari Mansa Abu Bakar, berinisiatif untuk mencari Mansa Abu Bakar ke Samudra Atlantik. Nah, setelah dicari, nggak ada tanda-tanda apapun dari keberadaan rombongan dari Mansa Abu Bakar. Sehingga singkat ceritanya, katakan Mansa Abu Bakar telah tewas dalam perjalanan di Samudra Atlantik. Sehingga kekuasaan kerajaan itu kan kosong. Maka wakilnya lah yang diangkat, yaitu Mansa Musa. Mansa Musa ini naik tahta pada tahun 1300 ketika dia berusia 20 tahun. Kepemimpinan Mansa Musa muda ini, dia itu orangnya yang cerdas, kemudian juga sangat hebat, pemberani juga ya. Sehingga dalam masa pemerintahannya sangat dibanggakan oleh rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya itu, kerajaan Mali sangat berkembang dengan pesatnya, di mana kerajaan Mali di bawah kekuasaan Mansa Musa ini berhasil menguasai 24 kota baru. Juga Mansa Musa berhasil membuat kerajaannya menjadi kerajaan yang adidaya, yang kaya raya. Luas kerajaan Mansa Musa di Mali ini membentang sepanjang 3128 km, yang dimulai dari Samudra Atlantik hingga daerah yang kini merupakan kawasan Niger, juga kawasan Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Gambia, Guinea-Bissau, dan Republik Guinea. Dengan wilayah kekuasaan yang begitu luasnya, pastinya sumber daya alam yang dimiliki kerajaan Mali ini juga sangat besar. Pada masa kekuasaan Mansa Musa, kerajaan Mali ini hampir menguasai separuh dari jumlah emas di dunia. Hingga Mansa Musa ini diberi gelar atau dijuluki penguasa emas dunia. Sebagai penguasa, Mansa Musa punya akses yang tidak terbatas dengan semua sumber daya alam itu. Selain menguasai emas dunia, Mansa Musa juga menguasai bisnis garam, di mana pada saat itu garam itu sangat bernilai tinggi, yang mana harganya separuh harga emas pada saat itu. Mansa Musa juga menguasai jalur perdagangan Sahara. Mali menjadi negara yang adidaya, yang kaya raya, sehingga rakyatnya sangat-sangat mencintai Mansa Musa. Mansa Musa juga melakukan revolusi kehidupan masyarakat Mali. Sebelum Mansa Musa ini naik tahta, kerajaan Mali ini kerajaannya kecil, kemudian kurang dikenal, hingga saat Mansa Musa ini naik tahta, dia banyak sekali melakukan pembangunan-pembangunan. Salah satunya dia membangun istana di Timbuktu dan mendirikan masjid di Nguereber yang masih tetap berdiri hingga sekarang. Uniknya, untuk membangun masjid ini, Mansa Musa mendatangkan arsitek khusus dari Spanyol dan Mesir dengan upah berapa kira-kira? Sekitar 200 kg emas. Mansa Musa selain itu juga membangun madrasah-madrasah, masjid-masjid di kota yang berada di wilayah kekuasaannya, sehingga ia berhasil membangun sekitar 400 kota besar lengkap dengan budaya dan seni arsitekturnya. Mansa Musa juga mendatangkan guru-guru atau mufti yang terbaik dari seluruh penjuru Mesir juga Mekah, sehingga pada saat itu Mali berhasil menjadi pusat pembelajaran
studi Islam, ia juga membangun perpustakaan yang terbesar yang ada di dunia, yang sekarang dikenal dengan namanya Universitas Sankore, yang bisa menampung 25.000 murid di dalamnya. Dan juga Mansa Musa ini baiknya lagi ya, ia punya sifat toleran yang sangat tinggi terhadap agama yang lain. Ia tidak memaksakan agamanya kepada rakyatnya, sehingga semua rakyatnya itu bebas memeluk agama apapun yang diyakininya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke alur cerita yang sesungguhnya, dimana yang ini ceritanya membuat otak kayak nge-restart, gak habis pikir. Yuk kita simak. Kisah Mansa Musa ini terjadi pada saat atau ketika ia yang merupakan seorang muslim yang taat memutuskan untuk pergi naik haji ke Mekah. Ya kira-kira pada tahun 1324. Rute perjalanan yang dia lalui melalui Gurun Sahara, kemudian juga melewati Mesir. Membawa rombongan arak-arakan sekitar 60.000 karavan atau kereta kuda. Terdiri dari sekitar 1.000 orang adalah pejabat-pejabat dan hakim kerajaan. Ada juga pasukan-pasukan, pedagang-pedagang, penunggang unta, dan juga yang paling menjadi catatan sejarah dan heboh ya, hingga dilaporkan kalau rombongan Mansa Musa ini tampak seperti sebuah kota yang bergerak atau berjalan, karena saking banyaknya arak-arakan rombongan ini. Dan benar-benar gak ada pada zaman itu yang seperti Mansa Musa ini ya. Mungkin kalau ketemu dengan orang zaman sekarang bisa-bisa diajak selfie dan foto kemudian upload. Yang menjadi sorotan di sini, raja ini sangat-sangat dermawan, di mana di setiap tempat yang dilewatinya, Mansa Musa ini tak sungkan-sungkan untuk membayar menggunakan emas, di mana harga barang yang dijual dengan emas yang diberikan itu jauh nilainya. Dan juga Mansa Musa ini saat di jalan kalau ketemu dengan orang miskin, ya ngasih emas. Selama perjalanan haji itu udah gak kehitung berapa emas yang diberikan kepada orang yang ditemui di jalan, sekalian sedekah dan beramal. Kemudian sampailah rombongan ini di Kairo, Mesir. Mereka memutuskan untuk berkemah selama 3 hari di dekat kompleks piramida. Saat itu Raja Mesir Sultan Mamluk Al-Nasir Muhammad diberikan hadiah oleh Raja Mansa Musa ini sebanyak 50.000 dinar emas. Dengan hadiah segitu banyaknya, Sultan Mesir ini ingin membalasnya dengan menyuguhkan rombongan Mansa Musa dengan sajian-sajian yang hebat dan jaminan keamanan yang terbaik. Tetapi saking udah rendah hati, kaya, udah gak tertarik dengan kemewahan dunia, udah biasa, udah gak silau, menolak sambutan mewah dari Sultan Mesir ini dan mengatakan bahwa dia hanya numpang lewat di sini, bukan untuk kunjungan. Dan saat Mansa Musa akan meninggalkan Mesir, justru ia meninggalkan sebagian hartanya di sana. Mansa Musa tidak hanya memberikan emasnya di kota-kota yang dia singgahi, tetapi juga ia menukarkannya dengan souvenir. Jadi emas ditukar dengan souvenir. Kayak nggak ada harganya emas ya. Ia juga membangun masjid-masjid pada setiap hari Jumat selama setahun perjalanan. Bisa dikalikan ya, berapa masjid yang sudah dia bangun. 12 tahun setelah Mansa Musa melewati Mesir untuk pergi haji ini, cerita tentang Mansa Musa ini masih hangat diceritakan di kalangan masyarakat Mesir. Masih menjadi topik pembicaraan yang selalu dibangga-banggakan, dibicarakan karena kedermawanannya. Setelah perjalanan haji itu selesai, tentunya udah banyak harta yang sudah dikeluarkan dari Mansa Musa untuk perjalanan hajinya. Meskipun Mansa Musa ini membagi-bagikan hartanya, emasnya, tetapi seperti sumur yang gak pernah kering. Jadi tetap saja hartanya yang masih banyak dan melimpah. Nah, setelah perjalanan haji yang mewah tadi, ada efek yang ditimbulkan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dimana setelah berlalunya rombongan haji ini, nilai emas kawasan Mesir menjadi anjlok, menjadi turun seketika dan drastis karena jumlah emas yang beredar itu lebih banyak dan berlimpah, sehingga banyak orang itu berebut membeli emas tetapi berebut untuk menjual emas. Alhasil berlimpahnya uang hasil penjualan emas membuat harga-harga barang melonjak naik. Itu mirip inflasi ya. Jadi turun harga emas sampai-sampai orang berburunya adalah bukan berburu emas untuk membeli tetapi berburu untuk menjual emas. Kondisi ini tidak hanya terjadi 1 tahun 2 tahun tetapi sampai dengan 20 tahunan, sehingga berdampak juga terhadap emas produksi Mali yang mana selama ini bisa dijual-jualin ke negara Timur Tengah juga merosot permintaannya ya, karena yang beredar udah banyak emasnya, ngapain pesen beli lagi ya. Melihat situasi itu, Mansa Musa merasa sangat prihatin dan merasa bersalah, merasa berdosa gitu ya, sebab dia hal ini terjadi mungkin seperti itu karena niat mau sedekah tapi kok malah begini jadinya, malah menyebabkan krisis di negara Mesir. Untuk mengendalikan situasi ini, Mansa Musa mengambil keputusan untuk membeli atau meminjam yang mirip seperti penggadaian kalau sekarang, meminjam sebanyak mungkin emas yang pernah bagi-bagikan sebelumnya.
Bahkan juga Mansa Musa siap untuk membeli emas-emas yang pernah ia bagikan dengan harga yang jauh lebih tinggi. Usaha Mansa Musa ini berbuah manis. Alhamdulillah strateginya ini berhasil, namun tidak dalam waktu instan, yaitu butuh waktu 12 tahun untuk memperbaiki ekonomi Mesir hingga kembali seperti semula. Ternyata bisa ya, pada zaman dahulu kekayaan menyebabkan inflasi sebuah negara. Di zaman dulu juga pernah ada inflasi ya. Akhirnya negara Mesir kembali lagi utuh seperti sedia kala, ekonominya kembali lagi stabil dan normal. Mansa Musa juga akhirnya menemui ajalnya dan meninggal pada usia sekitaran 57 tahun, yaitu pada tahun 1337 setelah ia berhasil memerintah Mali selama 25 tahun. Kenyataan pahitnya, kerajaan Mali itu tidak berlangsung lama, di mana sepeninggalnya Mansa Musa, Mali yang adalah pada awalnya negeri yang adidaya berubah menjadi 180 derajat karena tidak ada raja yang menggantikan dengan kualitas yang sama seperti Mansa Musa. Hingga pada akhirnya kejayaan Mali ini hanya bisa bertahan sampai 2 generasi setelah pemerintahan Mansa Musa berakhir. Nah, begitu kira-kira kisah Mansa Musa yang tersohor berkat kedermawanannya. Oke, jangan lupa subscribe channel ini, like juga. Oh iya, kalau ada salah-salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada masukan, please banget komen di bawah. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan jangan lupa bahagia.